Selamat datang di chapter 4, modul ACCA Financial Accounting berjudul Sources, Records, and Books of Prime Entry. Dalam chapter ini, kita akan mengcover dua topik, Source Documents dan Books of Prime Entry. Sebelum kita masuk ke pembahasan Source Documents dan Books of Prime Entry, kita pertama-tama harus memahami apa itu siklus akuntansi, atau dalam bahasa Inggrisnya, accounting cycle. Jadi di sini teman-teman bisa lihat bahwa accounting cycle ini ada 5 tahap. Yang pertama itu berawal dari source document. Nanti kita akan bahas lebih lanjut apa aja contoh-contoh source document di dalam accounting cycle. Setelah kita menerima beberapa sumber dokumen, selanjutnya akan dilanjutkan dan dimasukkan ke dalam yang namanya journal. Journal ini ada nama lainnya yaitu Books of Prime Entry. Nanti kita akan bahas lebih lanjut juga apa aja itu Books of Prime Entry dan apa gunanya masing-masing. Inti perbedaan antara Books of Prime Entry dan Source Documents adalah Source Documents itu disortir sesuai dengan jenis transaksinya dan dimasukkan ke beberapa Books of Prime Entry. Jadi nanti kita akan pelajari bahwa ada beberapa books dan source document mana yang harus dimasukkan ke books yang tertentu, yang sesuai dengan jenis transaksinya, seperti itu. Jadi, secara singkat, Books of Prime Entry itu adalah rangkuman source documents yang kita sudah terima. Setelah dirangkumkan ke dalam Books of Prime Entry, kita akan summarize lebih jauh lagi ke dalam T-accounts. Dan pada setiap tahapan, kita akan rangkum lebih dalam lagi dan lebih dalam lagi, sehingga final outputnya adalah laporan keuangannya sendiri. Mari kita mulai masuk ke topik source documents. Di sini teman-teman dapat lihat beberapa contoh source document yang biasa digunakan di dalam suatu perusahaan. Kita akan bahas lebih lanjut di slide berikutnya. Dari list yang tadi, kita akan melihat contoh pertama yaitu quotation. Kalau perusahaan kita itu belum punya vendor untuk barang tertentu dan kita sedang meng-approach beberapa vendor, dokumen pertama yang pasti diminta adalah quotation. Quotation itu adalah price list atau daftar harga atas produk yang kita lagi cari dari vendor tersebut. Setelah kita udah melihat dan udah membandingkan beberapa quotation dari berbagai vendor, baru kita akan membuka atau membuat dokumen yang bernama purchase order. Purchase order adalah dokumen yang mencakup apa aja barang yang kita mau beli dari vendor tersebut. Yang akhirnya kita merasa vendor ini harganya lumayan kompetitif, masuk ke dalam budget, ya udah kita mau beli dari mereka. Kita tulis barang yang kita mau, jumlahnya, dan kira-kira total yang kita harus bayar. Dan kita kirim purchase order tersebut ke vendor yang kita sudah pilih. Nah, setelah vendor kita menerima dokumen purchase order kita, supplier akan membuat dokumen yang bernama sales order. Sales order ini digunakan untuk melacak apa nih barang yang kita akan menjual ke customer. Jadi sekarang kita memposisikan diri sebagai supplier, karena kita lah yang akan membuat sales order ini berdasarkan purchase order yang dibuat dari customer kita. Selanjutnya, ada dokumen yang bernama Goods Dispatch Notes. Jadi kalau misalnya kita sudah selesai nih mempersiapkan barang yang kita akan menjual ke customer kita, dan barang tersebut sudah keluar dari gudang, kita akan membuat Goods Dispatch Note atau DN, supaya kita bisa mencatat dan melacak barang ini sudah dikirim tanggal berapa, dengan kuantiti berapa, kepada siapa, dan tanggal berapa dikirimnya. Nah, kembali lagi ke posisi sebagai customer, kan kita sudah melakukan purchase order nih, dan supplier kita sudah memproses barang yang kita ingin beli. Pada saat barang itu sudah masuk ke gudang kita sebagai customer, kita akan membuat dokumen yang namanya Goods Received Note atau GRN. GRN ini kita gunakan untuk mengkonfirmasi bahwa barang yang kita terima adalah berapa units dan apa aja jenis produk yang kita terima,
Dan biasanya ini kita dapat cross-check dengan goods dispatch note apabila kita meminta kepada supplier kita. Misalkan ada yang menyimpang dari apa yang kita sudah beli gitu. Dokumen ini juga kita bisa membandingkan dengan purchase order yang tadi kita udah buat di awal, supaya kita bisa memastikan barang yang kita terima itu jumlahnya dan jenisnya itu sama dengan apa yang kita tulis di dalam purchase order. Kemudian, ada beberapa source document lainnya, yaitu invoice, salah satunya. Jadi, setelah kita sebagai customer sudah mengkonfirmasi bahwa barang yang kita terima itu sudah sesuai dengan apa yang kita pesan di awal, maka supplier akan mengirimkan kita invoice. Kadangkala, supplier juga itu mengirimkan invoice bahkan sebelum barangnya dikirim. Jadi, kadang juga ada persyaratan di mana kita harus melakukan pembayaran, baik itu dalam pembayaran penuh, atau DP, atau hal lainnya, sesuai dengan invoice yang dibuat oleh supplier. Jadi, di dalam invoice itu mencantumkan berapa yang kita harus bayar, dan biasanya sudah termasuk juga biaya seperti pajak dan biaya pengiriman. Terakhir, setelah kita sudah membayarkan barang yang kita pesan, kita akan menerima yang namanya receipt atau bond, ya. Jadi receipt itu untuk bantu kita memahami sebagai customer bahwa pembayaran kita sudah diterima oleh supplier. Tetapi bagaimana kalau misalnya kita ingin mengembalikan barang yang kita sudah pesan? Jadi mungkin ada dari 1000 unit yang kita pesan, ada 10 atau 20 yang mungkin ada kerusakan. Entah itu kerusakannya terjadi selama di perjalanan, atau memang ada masalah dari si supplier. Saat kita ingin melakukan hal seperti retur, kita akan mensertakan dengan yang namanya debit note. Debit note ini dikirim oleh kita sebagai customer kepada supplier kita untuk menginformasikan bahwa sekian barang yang kita ingin mengembalikan, dan ini nilai yang akan harus dipotong dari hutang yang kita mungkin masih ada, atau apabila kalau misalnya kita sudah melakukan pembayaran, ya sekian nilai yang harus dikembalikan kepada kita. Kalau misalnya supplier kita menyepakati bahwa ganti ruginya adalah pengembalian dana misalkan. Adapun juga situasi di mana ada overpayment yang dilakukan oleh customer. Meskipun ini mungkin jarang terjadi, tapi kalau misalnya ada situasi di mana kita melakukan pembayaran yang berlebihan, maka kita juga mengirimkan debit note kepada supplier kita. Setelah supplier kita sudah menerima debit note, maka kemudian supplier kita akan menerbitkan yang namanya credit note. Credit note ini dikirim ke kita dari supplier untuk digunakan sebagai bukti bahwa supplier itu sudah menerima debit note kita dan sudah mengkonfirmasi bahwa barang kita akan diterima oleh mereka. Dan tentunya itu barang yang kita sudah sepakati akan kita kembalikan dikarenakan kerusakan atau hal lainnya. Kemudian ada dokumen yang namanya remittance advice. Dokumen remittance ini kita gunakan saat kita ingin membayar beberapa invoice sekaligus. Jadi kalau kita sudah membuat purchase order kepada supplier, dan misalkan dalam satu periode yang sama kita membuat lebih dari satu purchase order, dan alhasil supplier membuat beberapa invoice, maka supaya nggak terlalu ribet, kita bisa bayar beberapa invoice dengan pembayaran hanya sekali misalnya. Jadi dokumen remittance itu untuk membantu mengklarifikasi apa saja nih invoice yang termasuk ke dalam pembayaran kita. Dan yang paling terakhir di sini adalah statement. Nah, statement ini adalah rangkuman apa aja sih yang kita sudah beli dari si supplier dalam periode tertentu. Jadi statement ini bisa dikirim oleh si supplier dalam periode 1 minggu, 2 minggu, atau bulanan, atau bahkan mungkin quarterly, seperti itu, sesuai dengan kesepakatan antara kita sebagai customer dan supplier. Jadi, kita dapat menerima statement ini untuk mengkonfirmasi juga
ke dalam internal kita, apakah sudah sesuai statement yang dikirim oleh supplier sama apa saja purchase order yang kita sudah buat dalam periode tersebut. Nah, teman-teman kan sudah lebih familiar ya sekarang apa aja nih dokumen yang biasa bersirkulasi di dalam suatu perusahaan. Kita sekarang akan masuk ke jenis-jenis books of prime entry yang ada. Teman-teman dapat lihat di sini bahwa ada list, di mana ada 7 tipe books of prime entry. Yang pertama adalah sales daybook, kedua purchase daybook, ketiga sales returns daybook, kemudian purchase returns daybook, journal, cash book, dan paling terakhir petty cash book. Kita akan bahas detail atau definisi masing-masing books of prime entry di halaman berikutnya. Setiap books of prime entry itu digunakan untuk mencatat beberapa jenis transaksi tertentu. Yang pertama tadi kan sales daybook. Sales daybook itu digunakan untuk pencatatan individual credit sales. Dalam artian kalau misalnya ada penjualan yang menggunakan kredit, dalam artian bukan dibayar menggunakan uang tunai atau hard cash, itu dicatat di dalam sales daybook. Demikian juga untuk purchases daybook. Jadi kebalikannya saja. Kalau sales daybook itu untuk mencatat penjualan atas kredit, yang purchases daybook itu digunakan untuk pembelian yang menggunakan kredit, bukan uang tunai. Kemudian ada sales returns daybook dan purchase returns daybook. Fungsinya sama dengan sales daybook dan purchase daybook, hanya perbedaannya adalah kalau yang sales return itu untuk mencatat barang yang kita harus menerima kembali dari customer karena customer mengembalikannya ke kita. Dan kalau purchases return itu kebalikannya. Jadi kita harus mencatat apa nih barang yang kita tadinya beli dari supplier dan sekarang kita kembalikan. 3 buku yang terakhir ada cash book. Cash book ini untuk mencatat semua transaksi yang dilakukan melalui bank. Ini juga untuk mencatat transaksi-transaksi yang menggunakan uang tunai. Jadi, ingat saja perbedaan antara sales daybook hingga purchases return daybook itu adalah kredit. Kalau cash book itu untuk yang semua transaksi yang serba cash. Petty cash book itu berbeda dari cash book dikarenakan hanya untuk mencatat transaksi yang menggunakan uang tunai yang kecil. Dalam artian, kalau misalnya kita ada pembelian ATK di dalam perusahaan, di mana nominalnya mungkin tidak begitu besar, terutama kalau kita misalkan perusahaan yang masih kecil, maka kita mencatatnya di petty cash book. Yang paling terakhir adalah journal. Jurnal ini digunakan saat mencatat transaksi yang tidak masuk ke 6 books of prime entry yang ada di atas. Jadi di sini kita ada contoh, kalau ada pembelian mesin yang menggunakan kredit, di mana mesin ini bukanlah barang yang kita beli untuk operasional kita atau barang seperti raw material ya. Misalkan kita perusahaan manufaktur yang memang fokus bisnisnya adalah untuk memproduksi barang atau makanan atau hal lainnya, di mana kita purchasesnya itu sehari-hari adalah raw material. Maka kalau kita melakukan pembelian mesin untuk membantu kegiatan operasional tetapi bukanlah raw material, maka masuknya ke dalam jurnal seperti itu. Ini adalah contoh sales daybook. Jadi kalau teman-teman lihat, di dalam sales daybook itu ada beberapa komponen. Yang pertama adalah tanggal. Jadi ini untuk mencatat kapan invoice ini diterbitkan. Invoice atau alias nomor invoice-nya. Jadi sales daybook itu digunakan untuk pencatatan semua invoice yang kita terbitkan. Sehingga sangat penting untuk dokumen invoice itu memiliki nomor yang unik atau kode yang unik. Jadi kalau kita perlu lacak kembali, itu kita mudah melakukannya. Ketiga adalah customer. Jadi di sini kita cantumkan siapa customer yang diberikan invoice-nya dan disertakan dengan total amount invoice dan ada pecahannya di sebelahnya.
Jadi kalau di sini contoh yang kita lihat sekarang, ini adalah bisnis yang menjual boot dan shoes. Jadi ini perusahaan sepatu lah ya. Terus perusahaan sepatu ini dalam satu hari pada tanggal Januari 10 itu ada 4 transaksi penjualan. Nah, setiap transaksi yang dilakukan kan di sini dicatat ya, invoice-nya berapa aja nomornya, dan kalau teman-teman lihat di sini ini kan berurutan ya nomornya. Berarti mungkin pada hari sebelumnya, mungkin Januari 9 itu ada invoice sampai 246 misalkan. Di sini kita bisa tahu invoice ini ke customer yang mana, terus customer ini beli barang dengan total nominal berapa, begitu. Nah, yang kita juga perlu perhatikan di dalam sales daybook adalah total yang di paling bawah. Jadi kalau teman-teman lihat dan bisa simpulkan ya, pada tanggal 10 Januari, kita sebagai bisnis jualan sepatu, itu sudah terjual sekian banyak sepatu, dan total sales yang kita capai adalah $1.487. Dan ingat juga teman-teman bahwa sales daybook itu hanya untuk mencatat credit sales. Jadi, semua penjualan ini itu kita belum terima secara tunai. Ini adalah contoh purchase daybook. Jadi isiannya akan mirip dengan sales daybook, hanya perspektifnya aja yang diganti. Di mana ini adalah perspektif kita sebagai customer yang beli dari supplier. Jadi ini untuk membantu kita untuk melacak apa aja sih yang kita udah beli pada tanggal 15 Maret. Ya. Jadi komposisinya akan mirip, ada tanggal, ada nomor invoice. Mungkin ini invoice, kalau di sini kita bisa bilang internal invoice number. Jadi kita ada pelacakan sendiri dengan kode unik sendiri yang sesuai dengan standar perusahaan kita. Dikarenakan, kenapa ini digunakan adalah karena nomor invoice yang kita terima dari supplier itu tidak akan standar seperti yang terlihat di sini. Dikarenakan kita beli dari lebih dari satu supplier, sehingga supaya ada standarisasi, kita juga punya penomoran sendiri, seperti yang di sini. Dan kalau teman-teman perhatikan, ini juga berurutan. Berarti bisa disimpulkan mungkin kita pada Maret 14, internal invoice number paling terakhir adalah 653, seperti itu. Kemudian, kita juga catat kita beli dari supplier mana, dan berapa total value pembelian kita. Dan yang paling terakhir adalah total pembelian kita pada hari ini, yaitu $444. Dan ingat juga teman-teman, bahwa ini khusus untuk credit purchases saja, seperti sales daybook yang tadi. Ini adalah contoh sales returns daybook. Nah, seperti yang kita sudah bahas sebelumnya, kalau sales returns daybook itu digunakan untuk pencatatan barang yang dikembalikan oleh customer kita. Jadi, kita bisa baca di sini, pada tanggal 30 April kita menerima credit note dari customer kita, yaitu di sini kalau kita juga lihat di bawah judul Customer and Goods, customer-nya adalah Owen Plenty dan barangnya adalah 3 pasang Boots Texas, seperti itu ya. Dan kita juga catat berapa nih nilai barang yang dikembalikan. Nanti kalau misalnya ada beberapa sales returns yang dilakukan pada hari yang sama, itu akan ada totalnya di bawah. Demikian juga kalau untuk kita lihat secara bulanan, itu kita bisa lihat total pengembalian yang terjadi selama bulan April misalnya, itu berapa. Ini adalah contoh Purchases Returns Daybook. Nah, sama seperti yang tadi ya, ini untuk mencatat apa aja nih yang kita kembalikan ke supplier. Jadi pada tanggal 29 April, kita ada melakukan pengembalian atau retur kepada supplier Boxesco sebanyak 300 dus. Ya. Nah, totalnya 300 dus tersebut adalah $46. Dan sama juga kalau ada totalan, entah itu bulanan atau dalam satu hari, itu akan ada keluar juga totalnya pada periode tersebut. Sekarang kita akan melihat contoh cash book.
Kalau di dalam cash book, pertama ada tanggalnya, jadi bisa diasumsikan pada setiap book itu selalu perlu dicatat tanggal transaksinya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada beberapa kolom. Jadi, yang pertama kita lihat di atas adalah cash book yang khusus untuk receipt, dalam artian uang yang kita terima. Naratif ini adalah deskripsi, kalau total itu total atas semua kolom yang ada di sebelah kanan. Sebelah kanan, 3 kolom ini yang ada accounts as receivable, cash sales, dan other, itu berupa detail atas receipts yang kita terima dalam suatu periode. Jadi kalau kita baca satu-satu ya, dari paling atas ada balance B garis miring D. Apa artinya balance B garis miring D? Yaitu balance brought down. Jadi kita ini memulai periodenya dari tanggal 1 September. Jadi bisa dibilang pada tanggal 1 September kita ada opening balance di dalam cash book kita $900. Ini juga bisa dipahami bahwa kita memulai bulan September ini dengan cash $900. Kemudian kita melakukan pencatatan apa aja nih transaksi yang terjadi selama selama tanggal 1 September. Pada hari 1 September, kita pertama ada cash sale atau penjualan dengan menggunakan cash. Makanya di sini kita ada kolom yang khusus untuk cash sale, untuk mencatat cash sale yang terjadi. Berikutnya ada 3 accounts receivable. Apa itu accounts receivable? Accounts receivable bisa dibilang adalah trade receivable atau customer kita yang tadinya beli dari kita menggunakan kredit, begitu ya. Nah, tentunya kalau kita ada customer yang beli dari kita menggunakan kredit, itu mereka akan harus melunasi kredit yang mereka sudah gunakan. Sehingga ini berupa cash yang kita terima dari customer tersebut. Jadi, contohnya ya, kalau kita lihat accounts receivable Hey ini pernah melakukan pembelian dari kita senilai $380 atau mungkin lebih. Nah, sekarang si Hey itu ingin melunasi hutang dia ke kita dan dia membayar cash ke kita atau dia mentransfer uang ke rekening bank kita senilai $380. Nah, apakah ini melunasi seluruh hutangnya dia? Kita nggak bisa lihat di sini, tapi kita bisa melihat berapa yang kita terima dari Hey pada tanggal 1 September. Demikian juga untuk customer Bin dan Seed, senilai 220 dan 140. Kemudian, berikutnya ada loan atau peminjaman ya. Jadi, di sini artinya mungkin kita telah memberikan peminjaman kepada lender dan sekarang si land itu pengen bayar balik ke kita uang yang dia tadinya sudah pinjam. Di sini dia bayar ke kita $1.800. Jadi kita terima dan kita catat sebagai cash receipt. Berikutnya adalah cash sale seperti yang tadi yang $80 di atas. Kemudian ada yang paling terakhir adalah sale of non-current asset. Nah, pada saat kita menjual non-current asset atau aset tidak tetap kita, seperti contohnya mungkin mesin ya, atau gedung, atau peralatan yang lainnya, begitu ya. Itu saat kita terima uang dari hasil penjualan tersebut, itu kita catat di sini sebagai cash receipt. Dan di sini kita menerima $200. Sehingga pada paling akhir kita bisa menyimpulkan bahwa pada tanggal 1 September kita menerima uang cash ya senilai $4.370. Prinsipnya berlaku sama untuk cash book yang khusus untuk payment. Perbedaannya dengan cash book yang receipt yang tadi hanya flow atau direksi uang itu kemana. Jadi alur uang atau tunai itu kemana, itu berdasarkan apakah jenis transaksi itu berupa receipt bagi kita, di mana kita menerima uangnya, atau itu uangnya keluar dari kita, maka disebut payment. Jadi, kalau menggunakan cara approach yang mirip seperti tadi, kita bisa baca di sini bahwa dalam satu hari, yaitu tanggal 1 September, kita telah melakukan cash payment-nya
ke berbagai pihak, dan untuk berbagai transaksi itu total $4.370. Kalau teman-teman ingat, ada juga book subprime entry yang bernama petty cash book. Petty cash book itu kadangkala di dalam beberapa perusahaan itu menggunakan sistem impress atau impress system, begitu ya. Impress system ini digunakan untuk mengatur petty cash atau uang tunai yang kecil. Jadi, secara kesimpulan, petty cash itu bisa dibilang uang kas yang disimpan dalam jumlah yang tidak begitu besar dan disimpan secara on-site atau langsung pada tempat itu juga, mungkin di kasir misalnya ya, untuk digunakan saat ada keperluan yang butuh pembayaran cash tapi tidak begitu signifikan nominalnya. Nah, bagaimana impress system itu berjalan, kita akan melihat di halaman berikutnya. Salah satu faktor utama yang perlu diingat dalam impress system adalah ada suatu balance yang harus selalu dijaga pada setiap hari. Misalnya pada akhir hari atau pada awal hari, kita harus memastikan impress system atau petty cash kita itu harus kembali ke suatu saldo tertentu. Jadi kalau di sini yang kita lihat di contoh berikut ini, ada kolom di sini yang bernama receipts. Jadi kita menerima petty cash senilai $250 ya pada tanggal 1 September. Oke, ini bisa dibilang saldo kita di awal. Kemudian selama hari ini kita melakukan beberapa pembayaran atau mungkin kita juga menerima uang. Di sini kita melihat kita harus membayar suatu tagihan senilai $25. Terus kita harus beli postage stamp ya $5. Terus kita harus bayar untuk taksi gitu $10. Dan paling terakhir adalah kita harus membeli bunga untuk staf yang sedang sakit, yaitu $15. Nah, kita bisa lihat bahwa dari semua yang kita telah mengeluarkan atau setelah kita mengeluarkan semua uang ini untuk semua kebutuhan ini, totalnya adalah $55 ya. Dan kita harus ingat bahwa impress amount kita atau saldo kita di awal itu 250. Jadi, at the end of the day, kita harus mengembalikan saldo kita kembali ke $250. Jadi, dalam artian, kalau di awal hari kita ada $250, terus kita telah menghabiskan $55, di mana tersisa $195 di saldo kita, kita harus mengembalikan $55 supaya pada esok hari itu kita akan memulai dari $250 lagi.